Selamat malam dan selamat bertemu kembali dalam Renungan Malam God's Amazing Grace atau Kasih Karunia Allah yang mengagumkan oleh Ellen G. White, tanggal 21 Juli 2026. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut beserta segala isinya. Satu-satunya Allah yang benar, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berterima kasih oleh sebab penyertaan dan perlindungan Bapa sepanjang hari dalam seluruh aktivitas dan pekerjaan kami. Pada saat ini, kami akan mendengarkan firman-Mu. Mohon karuniakan Roh Yesus Kristus dalam hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan menghidupkannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Besertalah dengan kami sepanjang malam ini, ya Bapa. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan malam ini akan dibacakan oleh Ibu Rina Ayorbaba. Kepada Ibu Rina, kami persilahkan. Selamat malam. Renungan kita pada malam hari ini pada tanggal 21 Juli 2026 dengan judul Membawa Keharmonisan. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Yohanes 17 ayat 20 dan 21. Setelah pencurahan Roh Kudus, para murid pergi memberitakan juru selamat yang bangkit dengan satu kerinduan utama, keselamatan jiwa-jiwa. Mereka bersukacita dalam manisnya persekutuan dengan orang-orang kudus. Mereka lemah lembut, penuh perhatian, rela menyangkal diri, dan bersedia melakukan pengorbanan apapun demi kebenaran. Harmoni dan kesatuan yang ada di antara orang-orang dengan watak yang berbeda-beda merupakan kesaksian terkuat bahwa Allah telah mengutus anaknya ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Adalah hak istimewa kita untuk memberikan kesaksian ini. Tetapi untuk melakukannya, kita harus menempatkan diri di bawah perintah Kristus. Karakter kita harus dibentuk selaras dengan karakternya, kehendak kita harus diserahkan kepada kehendaknya. Kita memiliki iman yang sama, anggota dari satu keluarga, semua anak dari Bapa Surgawi yang sama, dengan pengharapan yang sama akan keabadian. Betapa erat dan lembutnya ikatan yang seharusnya mempersatukan kita. Orang-orang dunia memperhatikan kita untuk melihat apakah iman kita memberikan pengaruh yang menguduskan pada hati kita. Mereka cepat sekali melihat setiap kekurangan dalam hidup kita, setiap ketidakkonsistenan dalam tindakan kita. Janganlah kita memberi mereka kesempatan untuk mencela iman kita. Perbedaan-perbedaan kecil yang terus dipelihara dapat mengarah pada tindakan yang menghancurkan persekutuan Kristen. Janganlah kita membiarkan musuh memperoleh keuntungan dengan cara ini. Marilah kita terus semakin dekat kepada Allah dan satu sama lain. Hati Juru Selamat tertuju agar para pengikutnya menggenapi tujuan Allah dalam segala ketinggian dan kedalamannya. Mereka harus menjadi satu di dalam Dia, sekalipun tersebar di seluruh dunia. Ketika doa Kristus ini dipercayai sepenuhnya, kesatuan tindakan akan terlihat di antara kita. Saudara akan terikat dengan saudara oleh ikatan emas kasih Kristus.
Hanya Roh Allah yang dapat menghasilkan kesatuan ini. Dia yang telah menguduskan dirinya akan menguduskan murid-muridnya. Bersatu dengan Dia, mereka akan bersatu satu sama lain dalam iman yang paling kudus. Demikianlah bacaan renungan malam hari ini. Tuhan memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Rina. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebelum disalibkan, Yesus menaikkan doa khusus bagi semua orang yang akan percaya kepadanya. Inti doa tersebut bukan mengenai kekayaan atau kemudahan hidup, melainkan agar semua pengikutnya hidup dalam kesatuan. Kesatuan bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi merupakan kesaksian yang menunjukkan kepada dunia bahwa Yesus benar-benar diutus oleh Bapa. Ketika umat-umatnya hidup harmonis, kasih Allah terlihat nyata melalui hubungan antar umat percaya. Apa yang membawa keharmonisan bagi mereka? Dalam renungan malam ini, God's Amazing Grace, halaman 210, paragraf 2 berkata, setelah pencurahan Roh Kudus, para murid pergi memberitakan juru selamat yang bangkit dengan satu kerinduan utama, keselamatan jiwa-jiwa. Mereka bersukacita dalam manisnya persekutuan dengan orang-orang kudus. Mereka lemah lembut, penuh perhatian, rela menyangkal diri, dan bersedia melakukan pengorbanan apapun demi kebenaran. Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, yang membawa keharmonisan bagi mereka. Apa buktinya? Alkitab di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 44 sampai 47 berkata, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dengan bertekun dan dengan sehati, mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati, sambil memuji Allah. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Sesudah Roh Kudus, yaitu Roh Yesus Kristus, dicurahkan pada hari Pentakosta, para murid mengalami perubahan yang luar biasa. Mereka tidak lagi mementingkan diri sendiri, tetapi hidup dalam kasih, kerendahan hati, dan rela berkorban demi Injil. Mereka saling berbagi untuk mencukupkan keperluan masing-masing. Kehidupan mereka menjadi kesaksian yang hidup, sehingga setiap hari Tuhan menambahkan orang-orang yang diselamatkan. Keharmonisan mereka menjadi alat yang dipakai Allah untuk membawa banyak jiwa kepada Kristus. Sungguh teladan yang patut diikuti oleh para pengikut Yesus Kristus di zaman sekarang ini. Mereka hidup rukun. Hal ini sudah dikatakan oleh Raja Daud di dalam Mazmur 133 ayat 1. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Allah tidak memanggil orang-orang yang sama sifatnya, melainkan orang-orang yang berbeda untuk dipersatukan dalam Kristus. Perbedaan latar belakang, usia, pendidikan, maupun karakter tidak boleh menjadi alasan untuk terpecah. Justru ketika orang yang berbeda dapat saling mengasihi dan bekerja sama, dunia melihat kuasa Allah yang adalah Roh-Nya mempersatukan umat-Nya. Nasihat Rasul Paulus kepada jemaat Filipi dan juga kepada kita di dalam Filipi 2 ayat 2 sampai 5 berkata, karena itu,
sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Kesatuan tidak terjadi secara otomatis. Kesatuan lahir ketika setiap orang rela diubahkan oleh Kristus melalui Roh-Nya. Semakin kita menyerahkan hidup kepada Tuhan, semakin karakter Kristus terlihat dalam diri kita. Kerendahan hati, kesabaran, dan kasih menjadi dasar yang menjaga hubungan antar umat percaya. Oleh sebab itu, diingatkan agar kita waspada terhadap perpecahan. Rasul Paulus memberikan nasihat kepada kita dan juga Rasul Yakobus yang berkata, "Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra, dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat." Seringkali perpecahan tidak dimulai dari persoalan besar, tetapi dari hal-hal kecil yang dibiarkan berkembang. Kesalahpahaman, iri hati, atau perkataan yang tidak membangun dapat merusak persaudaraan. Karena itu, firman Tuhan mengajak kita untuk saling mengampuni, menjaga perkataan, dan tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk memecah belah jemaat. Kesatuan sejati bukan hanya kemampuan manusia, melainkan pekerjaan Roh Yesus Kristus. Seperti anggota tubuh yang berbeda, tetapi satu kepala. Demikian juga gereja, jemaat, perkumpulan atau kelompok terdiri dari banyak orang dengan karunia yang berbeda. Namun, semuanya dipersatukan oleh Kristus. Kasih menjadi ikatan yang menjaga persatuan tersebut. Akhirnya, Rasul Petrus memberikan nasihat kepada kita di dalam 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 9. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang, dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Saudara-saudari dalam Yesus Kristus, sebagai penutup, marilah kita mengingat bahwa keharmonisan bukan hanya untuk dinikmati di dalam gereja, perkumpulan, atau kelompok, tetapi juga menjadi kesaksian bagi dunia. Ketika kita memilih mengasihi, mengampuni, dan menjaga persatuan, kita sedang menjawab doa Yesus dalam Yohanes 17 ayat 20 sampai 21. Sebagaimana ayat inti kita di dalam renungan malam ini. Kiranya Roh Yesus Kristus memampukan kita membawa keharmonisan, menjadi pembawa damai dan pembangun kesatuan dimanapun kita berada. Sehingga nama Allah Bapa dan Anaknya Yesus Kristus dimuliakan melalui kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas firman-Mu yang menguatkan
dan mengajarkan kepada kami bahwa Roh Bapa yang dikaruniakan kepada Yesus Kristus membawa keharmonisan kepada jemaat mula-mula sehingga mereka dipenuhi kasih, seia sekata, dan sehati sepikir. Dengan kuasa Roh, mereka dapat memberitakan Injil dan setiap hari jumlah mereka ditambahkan kepada jemaat. Oleh sebab itu ya Bapa, kami mohon curahkan Roh Anak-Mu Yesus Kristus dalam hati kami, agar kami hidup harmonis dalam satu jemaat maupun kelompok, rendah hati dan saling mengasihi, sehingga melalui kehidupan kami, dunia dapat melihat kemuliaan-Mu. Banyak jiwa yang datang dan bertobat kepadamu. Karakter kami dikuduskan semakin serupa dengan karakter Yesus Kristus setiap hari. Dan bila mana Yesus datang kembali, kami siap menyambutnya dan diangkat masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu sepanjang malam ini ya Bapa. Mohon ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami persembahkan doa ini di dalam nama Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.